cukup bagus di mata Sintayong itu? Yang perlu kita perhatikan adalah Sintayong ini hadir di momen yang cukup santai. Kapasitasnya bukan sebagai pelatih gitu ya. Dia lalu bertemu dengan orang yang dia tahu betul ini tidak ada kaitannya pekerjaan dengan dia gitu ya. Jadi memang momennya betul-betul momen santai. Pastinya di awal settingan mentalnya pun sudah dipersiapkan untuk menjalani kegiatan hari itu juga dengan santai gitu, pertemuan itu dengan santai. Lalu kalaupun diajak untuk melakukan kegiatan TikTok atau hal-hal yang sederhana lainnya gitu ya, yang sepertinya tidak mencerminkan kegiatan dia sebelumnya sebagai pelatih, yaitu cukup normal menurut saya. Mengapa? Karena memang situasinya mendukung, bertemu juga dengan orang-orang yang bukan tidak ada kaitan pekerjaan ya dengan beliau saat itu gitu. Jadi itu sepertinya yang membuat pelatih Sintayong ini juga cukup menikmati lah saat diajak untuk melakukan adegan-adegan TikTok gitu ya. Lalu terkait dengan Fuji, apakah dia punya pengaruh cukup besar? Pastinya pelatih Sintayong sebelumnya sudah cukup tahu ya siapakah Fuji gitu ya, selebgram yang pastinya sedang naik daun dikenal, ditambah sikap dan pembawaan Fuji yang cukup santun tapi juga santai gitu ya. Ini juga kan pasti yang akan mendukung Sintayong juga bisa bersikap santai gitu. Lalu sikapnya yang ramah apa adanya sepertinya juga semakin mendukung untuk Sintayong. Oke, sepertinya saya bisa deh melakukan ini gitu ya. Jadi momen yang mendukung lalu bertemu dengan orang-orang yang juga cukup menyenangkan ya. Ini yang pada akhirnya cukup membuat pelatih Sintayong pada akhirnya menunjukkan sisi lain dari dirinya. Oke. Fuji juga dengan percaya dirinya gitu ya mengajarkan gerakan-gerakan TikTok ke Sintayong gitu. Kira-kira bisa dilihat nggak sih Bu, pribadinya Fuji itu seperti apa sih, kayak kalau ketemu orang baru gitu, khususnya public figure gitu, ya orang-orang yang memang orang besar gitu Bu, gimana? Sepertinya Fuji paham betul gitu ya bahwa kondisi atau mungkin karir dia saat ini memang sedang cukup menjadi bahan perhatian oleh banyak pihak gitu ya, terutama kedekatannya saat ini dengan Verrell yang juga salah satu anggota DPR gitu. Jadi sepertinya dia paham apa yang harus dia persiapkan, sikap-sikap apa juga yang harus dia tampilkan untuk memastikan bahwa pertemuan-pertemuan dengan orang-orang tersebut dapat membawa pengaruh baik, mendapat penilaian baik gitu ya, juga berefek atau berimbas baik-baik kepada dirinya ataupun lingkup terdekatnya gitu. Jadi sepertinya dia paham betul bagaimana harus membawa diri tidak menjadi orang lain, tapi dia cukup paham bahwa memastikan apapun yang dia tampilkan saat itu, baik busana, tindakan, perkataan, dia paham betul itu tidak merugikan atau membuat citranya selama ini menjadi buruk. Oke. Kalau kita bisa lihat ya Bu ya dari mungkin beberapa momen, mungkin Fuji kan dikenalkan Verrell kepada lingkungannya gitu ya. Pertama yang kita lihat dibawa ke DPR, terus dikenalkan juga ke keluarga, kemarin sempat ikut buka bersama bareng keluarga, dan terus juga kemarin meluangkan waktu untuk menonton bola dengan ya yang kita tahu dengan si siapa, Fadli, kakaknya Fuji gitu. Nah, apakah ini bisa dibilang trust ya Bu, yang memang sudah ada di antara mereka berdua gitu Bu? Bisa jadi memang ini sepertinya beberapa langkah pendekatan yang sedang mereka lakukan gitu ya. Pendekatan dalam arti berupaya untuk mengenal satu sama lain, baik Verrell dan Fuji, apakah mereka sama-sama memiliki kesamaan, karena kan mereka berasal dari dua dunia yang berbeda saat ini ya. Walaupun sebelumnya Verrell dari dunia entertain, tapi Verrell sepertinya memang memutuskan ingin berkarir di dunia politik gitu. Maka pastinya perbedaan ini pun
harus dia pastikan mendapat dukungan atau support dari orang-orang yang nantinya dia akan pilih untuk menjadi pasangan gitu ya. Nah, proses pendekatan ini sepertinya satu hal yang cukup normal dilakukan untuk memastikan betul-betul mereka saling kenal, karena sebelumnya kan mereka nggak ada hubungan apapun gitu ya. Jadi memastikan apakah Fujinya juga bisa masuk ke dalam dunianya, apakah Feral juga bisa menerima kondisi Fuji dengan segala aktivitasnya gitu ya, dan lain sebagainya. Itu sih yang saya tangkap, ini proses pendekatan yang berupaya yang sedang mereka lakukan. Tapi apakah nanti ini akan berujung pada sesuatu hal yang sifatnya pernikahan dan lain sebagainya? Sepertinya mereka belum arahnya ke sana, karena kembali lagi dalam proses pendekatan ini pasti ada proses penilaian yang dilakukan oleh keduanya, baik dari sisi Fuji maupun sisi Feral gitu ya. Keduanya pasti akan sama-sama menilai apakah dalam proses pendekatan ini, proses perkenalan yang lebih intim ini, adakah rasa cinta yang muncul, adakah kecocokan visi misi gitu ya, adakah lalu mereka mudah untuk bisa menghadapi berbagai perbedaan itu dengan kesepakatan-kesepakatan yang juga lebih nyaman untuk dijalani bersama. Jadi, nah ini yang nantinya akan masuk ke babak berikutnya. Jadi bukan sekedar bertemu, mengenalkan dan segala macam, tapi tahap berikutnya yang lebih penting tadi. Tahap mereka lalu menilai dan menentukan apakah betul orang ini akan menjadi seseorang yang betul-betul aku pilih menjadi pendamping hidup. Oke, berarti ini mungkin bisa dikatakan proses ya, baru proses ya Bu ya, proses pendekatan, proses pengenalan diri gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Dan Fuji sendiri dari beberapa video mungkin kan baru mengajak Feral itu hanya bertemu dengan abangnya aja nih, Fadli kemarin di pertemuan, tapi dia belum mengenalkan ke keluarganya, beda dengan Feral gitu. Apakah Fuji sendiri itu masih berhati-hati gitu Bu dengan hubungannya sama Feral ini, atau mungkin ada rasa timbul belum yakin atau seperti apa sih Bu? Ya kan tiap orang pasti perlu waktu untuk bisa menumbuhkan rasa percaya, termasuk juga rasa cinta ya. Ada yang di awal mereka mudah sekali untuk percaya lalu jatuh cinta kepada orang gitu ya, tapi ada yang perlu waktu, mengingat mungkin sebelumnya pernah punya pengalaman yang cukup tidak menyenangkan gitu ya, sehingga perlu berhati-hati, perlu memastikan bahwa jangan sampai hati aku sudah diberikan tapi lalu hubungannya kandas kembali. Ini kan rasanya tidak menyenangkan gitu ya. Atau mungkin sama-sama masih menilai arah dari pertemuan ini akan gimana gitu, apakah memang dia betul-betul punya perasaan untuk lebih serius atau hanya sebatas ingin pendekatan saja. Nah ini juga kan kalau dari sisi perempuan betul-betul dijaga supaya hatinya tetap aman, perasaannya juga tetap aman gitu. Jangan sampai nanti sudahlah suka, sudahlah punya harapan tapi lalu ternyata hubungannya kandas kembali gitu. Oke, Bu, ini kan Fuji dan Feral ini sepertinya sekarang sedang membranding cara mereka menghabiskan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang tanpa menunjukkan kemesraan gitu. Betul. Gimana sih dari sisi psikologi itu melihat hubungan yang seperti ini gitu? Mereka juga nggak gandengan tangan, mereka juga nggak nempel-nempel juga gitu. Gimana tuh Bu? Apakah memang ada sesuatu hal yang memang dijaga? Karena mungkin apakah karena memang faktor Feral juga yang saat ini menjadi politikus, dia juga menjaga nama baiknya atau seperti apa sih Bu? Bisa jadi memang karir yang sedang dibangun oleh Feral ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa dia betul-betul harus menjaga citranya di hadapan orang lain gitu ya, termasuk bagaimana dia harus berhubungan dengan seorang wanita. Dia pastikan betul ini tidak membuat dia seperti terlihat istilahnya mungkin citranya jadi berbeda gitu, karena selama ini orang lain atau lingkungan menilai Feral sebagai sosok yang memang cukup formal gitu ya, diplomatis pembawaannya gitu. Jadi dia pastikan betul bahwa ini akan tetap terjaga. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi memang belum ada rasa cinta sehingga gestur-gestur yang ditampilkan
memang gestur-gestur yang sifatnya tidak ada romantis atau intimate di dalamnya. Jadi hanya mereka sadar betul mungkin di awal, oke, ini proses perkenalan gitu ya. Aku masih belum tahu tentang perasaanku, begitupun dia juga belum tahu tentang perasaannya. Kita coba untuk pendekatan, coba kenal lebih dalam gitu. Jadi sehingga gestur yang ditampilkan ya memang cukup formal, cukup seperti ada jarak, seperti menjaga diri gitu, untuk memastikan bahwa tidak ada apa ya, seperti memang belum menunjukkan sikap-sikap romantis dan intimate sih. Oke. Tapi apa dengan statementnya ibunya Farel sendiri kan bilang bahwa kemarin juga bilang katanya mereka ini sudah menjalin hubungan, tapi ya sampai detik ini tuh masih menunjukkan kayak gitu. Itu gimana tuh Bu kalau kayak gitu? Ya, setiap orang tua kan pastinya selalu punya harapan baik ya pada saat anaknya lalu mengenalkan seseorang. Pastinya apalagi kalau memang dilihat bahwa teman dekat dari anaknya ini adalah seseorang yang juga perilakunya baik, attitude-nya baik, punya citra yang cukup baik juga gitu ya, dan bisa mendukung karir anaknya. Pastinya orang tua punya ekspektasi dan harapan untuk memastikan bahwa hubungannya ini bisa lebih baik, atau mungkin bisa berkembang lebih baik, karena tadi berharap anaknya juga hidupnya akan lebih baik lah dengan pasangan yang baik. Seperti itu. Tapi kembali lagi, keputusan apakah hubungan ini akan lalu berlanjut menjadi sebuah hubungan yang berkualitas menuju ke jenjang pernikahan, mereka berdua yang menentukan. Gitu. Ini prosesnya sepertinya masih akan berlanjut gitu ya. Kalau saya melihatnya seperti itu, masih akan mereka lakukan, karena mereka seperti masih dalam proses penilaian. Sama-sama untuk masing-masing memastikan apakah betul kita ini cocok, apakah betul kita saling cinta, apakah kita mampu dan bisa untuk sama-sama menjadi pasangan. Tapi kalau dari proses-proses yang mungkin saat ini sedang dia jalankan, mereka berdua jalankan, memang sebenarnya arahnya itu memang lebih udah ke situ ya Bu ya. Maksudnya arahnya tuh udah ya, karena kan yang kita tahu Farel itu orang yang yang bisa dikatakan dia tuh nggak gampang kenal sama perempuan dan dikenalkan gitu. Dan saat ini setelah kenal Fuji, benar-benar ya dia dikenalin ke orang tuanya, dikenalin ke lingkungannya, dikenalin ke itu gitu loh. Sebenarnya ini penilaian yang cukup bias, mengingat saat ini banyak sekali orang yang lalu mencari kesempatan baik melalui media sosial, menjadikan hubungannya mereka tahu betul bahwa ada orang-orang yang memang potensial untuk mendongkrak ya, baik citra, nama maupun media sosialnya. Nah, bisa jadi seperti itu tujuan di awal. Tapi apakah lalu ada tujuan-tujuan lain, seperti memang ini satu hubungan yang mereka arahnya nanti ke arah serius, pun bisa jadi gitu. Karena sesungguhnya yang tahu motif dan tujuannya cuma mereka berdua gitu. Kita orang lain di luar ini cuma melihat gitu. Apakah tinggal menunggu aja deh ini nanti akhirnya akan kemana. Tapi kedua hal tersebut bisa saja terjadi gitu, karena memang ada faktor bukan yang sifatnya personal, atau memang ada tujuan yang sifatnya lebih serius untuk mereka jalani. Oke, good.